Percaya nggak kalau aku bilang design is everywhere? Baju yang kita pakai, Kursi tempat kita duduk, sampai handphone yang kita pakai sehari-hari itu juga ada desainnya. Jadi desain itu selalu berhubungan sama hardware yang kita pakai ya? Nggak juga loh, software yang kita pakai juga ada desainnya, mulai dari font, simbol, icon, dan lain sebagainya. desain yang baik adalah desain yang membuat penggunanya nyaman. aduh, ini kok dokumennya lama banget sih, mana nggak ada progress bar-nya lagi. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu contoh desain yang kurang baik. Lalu desain yang baik itu bisa ditentukan dari mana ya? Secara teori, desain software yang baik dapat ditentukan dari 10 prinsip desain apakah ia sudah memenuhi atau belum. Nah, kira-kira software yang kita gunakan udah sesuai atau belum ya? Halo semuanya, perkenalkan, namaku Raffi Febrian, NIM 196250093. Perkenalkan, nama saya Satya Radian Yahya, NIM 196255278. Perkenalkan, nama saya Zafran Abqari Faisal dengan NIM 196251133. Saya Muhammad Ilham Malik Amrullah dengan NIM 196251178. Dan saya Raya Medina Farelin dengan NIM 196-25183. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis prinsip desain dan user experience pada aplikasi Spotify. Siapa sih yang belum mengenal Spotify? Spotify adalah layanan streaming musik digital yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu, podcast, dan konten audio lainnya dari seluruh dunia. Fitur utama Spotify meliputi streaming musik dan podcast tanpa batas, berbagi dan membuat playlist, serta fitur sosial seperti Spotify Jam yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu bersama teman secara real time. Aspek pertama adalah visibility of system status, di mana pengguna bisa mengetahui apa yang sedang sistem kerjakan. Pada aspek ini, Spotify menunjukkannya dengan memberikan informasi mengenai lagu yang sedang dimainkan dengan cara membedakan warna font lagu yang dimainkan dengan lagu lainnya. Lalu, Spotify juga menyajikan fitur antrian atau queue, jadi pengguna tahu lagu apa yang akan dimainkan selanjutnya. Prinsip yang kedua adalah match between the system and the real world. Spotify memberikan informasi waktu yang umumnya digunakan di dunia nyata, seperti menit dan detik. Selain itu, Spotify juga memberikan informasi tanggal ketika melakukan perilisan sebuah lagu. Contohnya ada pada lagu Last Forever milik Lani. Nah, lagu tersebut dirilis pada 5 September 2025. Dan yang ketiga ada user control and freedom. Spotify memberikan kebebasan para pengguna untuk menyukai, menyembunyikan, dan membagi lagu yang mereka inginkan. Dan juga Spotify juga memberikan kebebasan pada pengguna untuk menambah dan mengedit playlist yang mereka inginkan sesuai preferensi masing-masing. Pengguna bisa memberi judul, foto, dan lagu yang mereka inginkan ke dalam playlist tersebut. Dan yang terakhir, Spotify memiliki fitur shuffle dan reshuffle yang seperti namanya dapat digunakan untuk nge-shuffle lagu dan memainkan lagu yang mereka pilih berulang-ulang. Selanjutnya, prinsip keempat yaitu consistency and standards. Spotify menggunakan ikon yang umumnya dikenal agar penggunanya dapat dengan mudah mengetahui apa gunanya tombol tersebut. Seperti pertama, yaitu simbol hati. Simbol hati dapat digunakan pengguna untuk menandai lagu yang disukainya. Terus kedua, yaitu simbol plus. Simbol plus dapat digunakan pengguna untuk menambah lagu yang disukainya untuk dimasukkan ke dalam playlist. Terus dan selanjutnya ada simbol tanda seru. Itu dapat digunakan untuk mereport lagu yang tidak masuk ke dalam regulasi Spotify. Prinsip desain yang kelima adalah error prevention. Spotify mengonfirmasi tindakan pengguna yang tidak bisa diurungkan kembali, seperti menghapus playlist. Jadi, tidak ada hal seperti kepencet atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya, aspek yang keenam adalah recognition rather than recall. Nah, pada aspek ini Spotify mempunyai fitur berupa Smart Shuffle, di mana Spotify bisa menambahkan lagu-lagu yang sejenis dengan lagu yang sedang kita mainkan ke dalam queue atau antrian. Lalu biasanya homepage Spotify juga berisi rekomendasi berdasarkan lagu, podcast, atau artis yang kita sebagai pengguna sukai. Dan terakhir,
ketika kita melakukan search pada fitur search di Spotify, biasanya Spotify memberikan atau merekomendasikan lagu-lagu yang sudah pernah kita dengarkan sebelumnya atau lagu-lagu yang mempunyai judul yang serupa dengan apa yang sedang kita ketik. Prinsip yang ketujuh adalah efficiency and flexibility in use. Nah, Spotify memberikan pengguna pengalaman yang lebih efisien dengan menghadirkan shortcut yang diperlukan. Selain itu, Spotify juga memberikan fitur login cepat dengan menggunakan QR Code. Hal itu dapat membuat pengguna lebih bebas dan leluasa dalam berganti device. Yang kedelapan ada aesthetic dan minimalist design. Saat sedang idle, Spotify banyak menyembunyikan tombol yang biasa kurang berguna agar memberikan kesan lebih minimalis kepada pengguna. Dan tombol tersebut akan Spotify tampilkan kembali saat kita hover. Selanjutnya, Spotify juga memiliki fitur mini player yang akan memberikan kesan lebih simpel saat kita melakukan kegiatan di jendela lain. Selanjutnya, yaitu prinsip help users recognize, diagnose, and recover from mistakes. Ketika pengguna ingin memasuki akunnya di dalam Spotify, jika pengguna memasukkan informasi yang salah seperti emailnya ataupun passwordnya, Spotify akan menyampaikan informasi bahwa salah satu informasi yang mereka input itu salah dan perlu dicek kembali. Last but not least, prinsip yang terakhir adalah help and documentation. Bagi pengguna baru, Spotify memberikan bantuan berupa hints and tips serta langkah-langkah memulai pengalaman baru di Spotify. Spotify juga memberikan dokumentasi pendukung bagi penggunanya untuk membantu menggunakan platform dan fitur-fitur di dalam Spotify. Berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan aplikasi Spotify, menurut saya aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Bahkan saat pertama kali mencoba aplikasi Spotify, saya langsung paham cara menggunakannya tanpa ada kendala sedikit pun. Selain itu, tampilannya yang sederhana juga membuat saya langsung paham fungsi dari masing-masing tombol yang diberikan. Pengalamanku di Spotify sangat explorable, karena fitur-fitur di Spotify sangat memungkinkan kita untuk menemukan lagu-lagu baru yang pas dengan selera kita. Tetapi, selain itu, bagi user gratis atau non-premium, Spotify memberikan banyak sekali iklan yang sangat menjengkelkan dan terkadang merusak suasana kita ketika saat sedang mendengarkan musik. Menurut user experience saya, Spotify itu merupakan aplikasi yang sangat bagus. Dari segi desain, Spotify itu cukup minimalis. Oleh karena itu, saat saya baru mulai memakai Spotify, sangat cepat untuk saya belajar cara memakainya. Spotify itu juga sangat intuitif. Dengan cepat saya dapat belajar cara mencari lagu, membuat playlist, dan mengedit playlist tersebut. Menurutku, untuk user experience dari Spotify, jujur saya emang jarang menggunakan aplikasi tersebut. Tapi saya pernah menggunakannya sekali dan menurut saya itu tuh cukup nyaman dan mudah digunakan, terutama bagi pemula. Fitur-fiturnya juga jelas apa tujuannya dan untuk apa gunanya. Dan juga menurut teman-teman saya yang cukup sering pakai Spotify, testimoni mereka juga biasanya lumayan bagus. Menurutku, UX Spotify ini cenderung menuju ke arah yang positif. Yang pertama, aspek desain. Desain simple, minimalis, dan elegan yang Spotify miliki membuat aplikasi ini tergolong cukup mudah digunakan. Selain itu, desain simple dan pilihan warna yang tidak terlalu menonjol membuat kita para pengguna bisa fokus dengan konten yang Spotify sajikan yang berupa album, lagu, atau podcast. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga beberapa aspek yang menuju ke arah negatif yang membuat kita para pengguna tidak terlalu nyaman atau terasa terganggu. Aspek ini berupa langganan premium. Jika kita tidak berlangganan secara premium, banyak fitur yang terbatas atau bahkan tidak bisa kita akses sama sekali. Yang pertama, fitur mendownload lagu atau mendengarkan secara offline. Lalu yang kedua, fitur mendengarkan tanpa iklan. Yang ketiga, men-skip lagu, dan lain sebagainya.